Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Endok Loreng. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai penyebab kotoran basah pada puyuh petelur kita. Dalam beternak puyuh itu kotoran itu adalah sangat penting sekali. Masalah utama dalam beternak puyuh itu adalah pada kotorannya, bukan pada bau burungnya, bau kandangnya. Dan masalah utama yang menjadi pokok masalah di masyarakat itu adalah tentang kotorannya. Pembuangan akhir kotoran itu yang perlu kita pikirkan. Jadi dalam beternak puyuh kita harus pikirkan dulu untuk pembuangan akhir di kotorannya itu. Mau kita buang kemana kotoran sebanyak itu yang nantinya akan berpotensi mengganggu lingkungan. Dan itulah yang harus kita pikirkan sebelum kita beternak puyuh. Sebelum kita lanjutkan ke videonya, yang belum BPJS silahkan BPJS dulu ya. Bayarnya pakai jempol dan sat ya. Oke teman-teman, jadi ini menurut pengalaman saya ya. Jadi saya bicara di sini adalah berdasarkan dari kenyataan yang saya alami dan saya sudah mempraktekannya. Penyebab kotoran puyuh itu basah. Yang pertama adalah faktor dari usia. Faktor usia puyuh itu kalau lagi masa-masa produksi, lagi belajar bertelur, itu kotorannya pasti basah. Mau disiasati model apapun, mau pencampuran bekatul, mau diatasi dengan kondisi kandang, suhu kandang, kalau awal bertelur dipastikan pasti basah. Tidak mungkin tidak basah, pasti basah ya. Jadi untuk teman-teman yang baru belajar ternak, jangan kaget kalau puyuhnya pada awal bertelur, awal masa-masa produksi itu kotorannya basah. Ya memang seperti itu ya. Nanti untuk selanjutnya kita bisa siasati dengan cara-cara selanjutnya. Dipastikan yang pertama tadi adalah usia telur, usia puyuh petelur. Kalau baru belajar telur atau puncak-puncaknya produksi, itu dipastikan kotoran akan basah. Kemudian yang kedua, setelah puyuh belajar telur, telurnya sudah maksimal tapi kok ternyata kotorannya masih basah, berarti ini yang perlu kita pelajari, ini yang perlu kita rubah. Yaitu yang kedua adalah suhu kandang. Suhu kandang itu sangat berpengaruh terhadap kotoran. Kenapa bisa? Karena kalau suhu kandang itu sangat panas, dipastikan puyuh maupun sudah tua ataupun baru belajar telur, kalau suhunya panas di atas 32 derajat bahkan bisa 35 derajat, puyuh tersebut akan kepanasan dan sering minum ya. Kalau sering minum pasti kotorannya akan basah, ibarat wong blendingen, jadi tidak selera makan ya. Puyuh minum terus akhirnya kotorannya basah, sehingga produksi telurnya juga tidak bisa maksimal karena pakannya juga kurang, karena dia sudah kenyang dengan minum, karena kondisinya panas dia minum terus. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, yang selanjutnya adalah dari faktor pakan. Kenapa bisa faktor pakan? Kalau puyuh itu sudah belajar telurnya sudah selesai, jadi dia sudah puncak-puncaknya produksi, bertelur secara maksimal, kok masih basah, itu selain suhu kandang juga pakan sangat berpengaruh. Kenapa? Kalau kita pakai pakan murni, biarpun puyuh itu kondisinya sudah tua, pasti kotorannya tidak bisa sekering itu, tidak bisa crispy seperti di video saya yang sebelumnya ya. Kenapa bisa seperti itu? Karena pakan murni itu mengandung banyak sekali protein ya, banyak sekali protein, sehingga pakan yang terserap itu yang dikeluarkan masih banyak mengandung protein, sehingga proteinnya itu masih tinggi sekali. Dan kalau kita pakai pakan murni, kotorannya dipastikan pasti basah. Kemudian yang kedua, bau amoniaknya pasti akan menyengat. Itu kalau kita pakai pakan murni. Coba deh, kalau teman-teman pakai pakan murni sampai
afkir pakai pakan murni terus, yang jelas itu keuntungan kita tidak bisa maksimal. Keuntungan kita hanya sekitar 50-70 ribu per 1000 ekor. Kalau kita pakai pakan murni, pasti kotorannya tidak bisa kering, pasti lembek terus, selamanya akan lembek, tidak bisa crispy seperti keripik yang kriuk-kriuk itu ya. Itu yang ketiga. Kemudian selanjutnya adalah kepadatan kandang. Kepadatan kandang itu juga mempengaruhi kotoran menjadi basah. Kenapa? Kalau kita menaruh puyuh dengan kondisi kandang yang tidak sesuai dengan kapasitasnya, maka puyuh yang ada di dalam kandang tersebut dia akan pengap, akan seperti kepanasan, kekurangan oksigen, sehingga walaupun suhu kandangnya sudah menunjukkan ideal, yaitu 28 sampai 29 atau 27 sampai 29, walaupun sudah ideal, tapi kalau kepadatan kandangnya itu terlalu padat, dia tetap kepanasan, akhirnya sering minum. Sering minum dipastikan nanti kembali lagi ke kotorannya yang basah. Kalau kotoran basah, mau apa lagi kalau sudah seperti itu? Yaitu dengan cara kita jangan terlalu padat mengisi kandangnya. Jadi untuk kandang yang seperti di belakang itu adalah kandang satu kotaknya kapasitasnya adalah 25 ekor. Kemudian selanjutnya yang keberapa? Yang kelima ya. Yang kelima itu adalah dari tempat minumnya. Ya, tempat minum itu juga sangat berpengaruh pada kotoran. Kenapa bisa? Ya. Kalau kita menggunakan nipel, biasanya itu adalah nipel gantung yang ada di dalam. Yang puyuh itu kalau meminumnya pakai di sundul-sundul pakai paruhnya itu, yang model seperti itu, yang model mangkuk. Nah, kalau model seperti itu biasanya ada air minum yang selalu tumpah, yang selalu berceceran, yang itu akhirnya nanti akan jatuh ke tempat penampungan kotoran, dan itu salah satunya adalah yang menyebabkan kotoran basah. Jadi kita harus cek untuk kondisi air minumnya supaya tidak terlalu kebanyakan di mangkoknya itu ya. Kalau saya biasanya pakai itu adalah yang model nipel di luar itu. Kalaupun ada kececeran, itu dia tidak jatuh ke tempat kotoran yang ada di bawahnya itu. Ya, jadi seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah dari faktor bibitnya. Dari faktor bibit itu juga saya pernah mengalaminya, sudah saya perlakukan sama dengan puyuh-puyuh yang sebelumnya, tapi kotorannya tetap basah. Tidak tahu itu bibitnya gara-gara apa itu ya. Tapi tetap basah terus, sampai tua dia basah terus. Walaupun saya sudah mencampurkannya bekatu sangat banyak, tapi sampai akhir itu kotorannya tetap basah. Itu kalau menurut saya adalah faktor bibitnya juga sangat berpengaruh. Itu juga menyebabkan kotoran puyuh menjadi basah. Dan kalau kotoran puyuh basah itu pasti bau. Kalau bau pasti ada belatungnya. Nah, dan itu juga nanti akan timbul lalat. Dan lalat itu nanti juga akan berpotensi untuk membawa bibit penyakit yang nantinya akan bersarang kepada tubuh puyuh kita. Oke. Kemudian yang terakhir itu adalah kita jarang membersihkan kotoran ya. Kalau bisa kita membersihkan kotoran itu seminggu 2 kali ya. Kecuali saya bisanya seminggu sekali ya. Saya membersihkan kotoran itu setiap hari Minggu. Dengan kandang khusus yang seperti ini, walaupun saya membersihkan kotoran 1 minggu sekali, masih awal-awal produksi seperti ini, itu kotorannya juga kering. Ya karena itu tadi, karena suhunya di dalam kandang ini adalah stabil. Jadi di antara 27 sampai 29. Jadi puyuh tidak akan kepanasan. Begitu juga kalau malam, puyuh juga tidak akan merasakan kedinginan. Karena prinsip kandang khusus ini, dia kalau panas kipasnya nyala, kalau sudah dingin kipasnya akan mati. Jadi suhunya akan terkontrol terus seperti itu, tidak akan kepanasan dan juga tidak akan kedinginan puyuhnya. Oke. Jadi itu adalah pengalaman menurut saya mengenai masalah kotoran dalam kita beternak puyuh. Saya bicara di sini adalah apa adanya berdasarkan pengalaman saya. Saya tidak pernah mengacu kepada teori. Saya sudah trauma dengan teori ya. Karena dengan teori ternyata saya praktekkan itu tidak bisa. Mau dikasih probiotik model apa ya, mau dikasih suplemen model apa, suplemen jenis apapun, kalau kondisinya kandang tidak seperti yang saya sebutkan tadi,
tetap kotorannya basah. Oke, semoga bermanfaat. Saya sarankan yang belum BPJS silahkan BPJS dulu ya. Bayarnya pakai jempol dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.